Seperti apa sih, Bun? Itu dia ya, aku sebenarnya udah nggak mau tahu urusan dari pihak sana, kan? Karena pada saat penerimaan asuransi itu status aku kan masih jadi istrinya, dan di luar sana banyak banget fitnahan yang menuduhkan aku gugat cerai, dibilang karena asuransi uang itu udah habis lah, aku ikut makan lah, itu aduh itu fitnah banget. Aku lagi-lagi kena fitnah dan kena fitnah. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Puput kali ini memang sepertinya benar-benar mendukung Haji Faisal. Ya, kita tahu bahwa Haji Faisal disomasi oleh Dodi Sudrajat akibat pernyataannya yang mempertanyakan uang asuransi dari Vanessa Angel. Kubu Dodi menganggap bahwa pernyataan dari Haji Faisal yang mempertanyakan uang asuransi dari Vanessa Angel itu tidak pada tempatnya, karena mereka menganggap bahwasanya pewaris yang ditulis di dalam asuransi tersebut adalah Dodi Sudrajat dan Mayang, tidak ada nama Haji Faisal, dan asuransi itu dibuat sebelum menikah dengan Bibi, dan juga di situ yang membayarkan premi adalah Prof Bambang, bukan dari keluarga Bibi. Namun kita tahu bahwa Haji Faisal mempertanyakan itu karena dia dimintai tanda tangan, dan yang dipertanyakan bukanlah hak dari Haji Faisal tetapi adalah hak dari cucunya. Sebenarnya Haji Faisal tidak mempermasalahkan itu, dia hanya ingin kejelasan kemana sebenarnya uang itu, dan di situ juga ada hak Galaskai. Misalnya Dodi tidak bikin macam-macam, Haji Faisal juga tidak akan bertanya, karena dia sudah menandatangani dan merelakan dan sudah tidak mau peduli dengan uang 530 miliar tersebut, karena Haji Faisal sendiri mampu untuk membiayai Gala. Namun karena Dodi terus menyerang dan mengungkit-ungkit Haji Faisal ini bersama pengacaranya Farhad Abbas, dan mengatakan bahwa Haji Faisal mertua konten, mencari keuntungan dengan Gala dan menempati rumah donasi, maka sepertinya Haji Faisal kesal dan kemudian membalas mengungkit uang asuransi tersebut. Dan dalam pernyataannya, Puput pun sepertinya juga berada pada hal yang sama dengan Haji Faisal. Mengapa demikian? Karena Puput sendiri sebenarnya sejak awal-awal sudah pesan kepada Dodi Sudrajat agar uang itu dibagi kepada Gala, diambil notaris dan pengacara supaya jelas, supaya tidak ada pernyataan, dan supaya Haji Faisal juga tahu kemana uang itu larinya. Jika memang uang itu hak Dodi, oke, 100% hak Dodi, tetapi ada kewajiban kepada cucunya, karena Dodi juga sudah dewasa dan bisa mencari uang sendiri. Tapi Gala yang masih anak yatim piatu itu harus jelas masa depannya. Itulah yang dikatakan Puput dalam wawancara intens investigasi. Di sini aku hanya mau meluruskan untuk uang tersebut nominalnya berapa. Jujur aku nggak tahu nominal realnya berapa, itu aku nggak tahu jumlahnya. Terus difungsikan untuk apa saja? Kalau difungsikan untuk apa saja oleh pihak Pade ini, aku sedikit tahu juga. Tidak semuanya tahu, cuman sedikit tahu. Karena aku nggak pernah mau banyak tanya juga. Karena jujur untuk diri aku sendiri itu aku serem dengan uang tersebut. Dan seremnya bukan masalah apa-apa, karena buat aku apapun yang terjadi kan ini uang dari anak yang sudah meninggal, kemudian anak tersebut meninggalkan balita yang otomatis harus dari pihak keluarga masing-masing, dari pihak keluarga almarhum dan almarhumah ikut turut andil untuk membesarkan, untuk membiayai dan sebagainya. Dalam hal ini sebenarnya Puput juga tidak mau ikut campur, tapi karena dia terimbas dan mendapatkan banyak fitnahan soal uang itu yang sudah habis katanya,
dan Puput dianggap bercerai karena uang asuransinya sudah habis. Ini membuat hati Puput geram dan akhirnya membuat pernyataan di intens investigasi dan di akun media sosialnya. Di akun media sosialnya Puput juga sempat gemetar saat mendengar pengakuan Dodi bersama Farhad Abbas yang mengatakan bahwasannya uang asuransi itu sudah diberikan kepada Prof Bambang. Ini membuat Puput tidak percaya. Pesan saya pertama pada Pak Dodi saat itu ketika uang asuransi udah turun, dan saya pun tahu setelah hampir 1 minggu itu saya baru tahu bahwa uang tersebut udah keluar dari mulut Pak Dodi sendiri. Terus saya hanya pesen tolong diperjelas semuanya dulu, jangan dipakai untuk apapun dulu, diperjelas saja. Sementara kamu tahu uang asuransi itu dulu almarhumah membuat asuransi itu sumber uangnya dari mana, kamu tahu. Dan sekarang udah ada cucu kamu, almarhum meninggalkan seorang anak yang wajib kamu harus tanggung jawab juga di situ. Apapun yang terjadi itu darah daging kamu. Nah, pesan aku cuman itu memang hak mutlak kamu, karena untuk asuransi di situ kan ahli warisnya di situ ditetapkan atas nama Dodi Sudrajat, karena pada saat itu Vanessa belum menikah dan belum punya anak. Kemudian saya hanya pesen, silakanlah, walaupun itu udah menjadi hak mutlak kamu, tapi kita sebagai orang tua dan kamu adalah keluarga inti daripada cucu kamu ini, tolong paling tidak berbagilah dengan dia. Panggil notaris, libatkan notaris, libatkan pengacara, libatkan media. Entah itu sebagian, entah itu kamu mau ngasih berapa untuk deposit dia, biar bisa difungsikan ketika dia sudah bisa memfungsikan, udah 17 tahun. Dia sepertinya, aku bilang gitu, mungkin tidak begitu menerima ya. Cuman paling tidak saya sudah menyarankan, saya udah memberi pesan juga, karena jujur saya takut banget dengan uang tersebut. Ada hak, ya bukan hak ya, ada yang harus seharusnya diberikan gitu, dan itu anak yatim piatu. Nah, makanya aku nggak begitu banyak nanya, dan kemudian tidak lama kemudian, berapa hari kemudian, yang aku tahu ya dia tiba-tiba beli mobil baru dan sempat ngomong ke saya, aku udah beli mobil ini gitu. Mobil cuman second ya, bukan mobil baru dari showroom, nggak mobil second. Dan saya cukup kecewa. Pertama, sebagai istri pun saya udah memberikan pesan, tapi ternyata tidak direspon dengan baik. Terus pesan saya juga itu yang tadi, yang aku nitip, tolong diselesaikan baik-baik dulu, jangan dipakai dulu. Terus kemudian kedua, saya nggak pernah diajak cerita untuk dia progres dia untuk apa gitu. Saya nggak pernah dikasih tahu dia ternyata beli mobil baru aja gitu, dan saya ya hanya bisa diem. Waktu itu komunikasi masih ada, hanya bisa diam, terus hanya bisa istighfar aja.